Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman angkat bicara soal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum anggota Polres Cirebon Kota, Bribtu C terhadap anak tirinya yang masih SD. Seolah membungkam pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang memviralkan kasus itu, Kombes Pol Arief menegaskan bahwa pihaknya langsung bergerak menahan pelaku sejak tanggal 6 September lalu. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal berlapis terhadap oknum polisi yang bertugas di Polres Cirebon Kota namun melakukan aksinya di wilayah Polresta Cirebon itu. Hal itu disampaikan Kombes Pol Arief saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Ia menegaskan pihaknya sudah melakukan penanganan laporan tersebut secara profesional dan norma yang ada. Menurutnya usai menerima laporan dari orang tua korban tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang kemudian meninggal menjadi LP tanggal 5 September tahun 2022. Hanya selang sehari kemudian atau tanggal 6 September penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap Bribtu C dan dilakukan penahanan per tanggal 7 September sampai sekarang. Pun dengan penerapan pasal, pihaknya memastikan menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat. Ia menyebut pelaku bakal dijerat dengan serangkaian berlapis, yakni pasal 81 ayat 3, Jo pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 2, Jo pasal 76 UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016, perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. Mantan Kapolres Sragen yang pernah meraih penghargaan sebagai penyidik Tipikor terbaik dari Kapolri tahun 2016 itu menegaskan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya kepada orang tua atau khalayak untuk apabila ada fakta baru yang belum terangkum saat proses penyidikan. Namun tentunya fakta baru itu harus tetap disertai dengan bukti pendukung, termasuk membuka ruang komunikasi dengan penyidik apabila ada fakta lain di luar fakta yang sudah dihadirkan oleh penyidik dari keterangan-keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan. Di sisi lain, tak hanya menegakkan rasa keadilan, dalam penanganan kasus ini juga sangat memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban. Mengingat korban masih anak yang harus dijaga dari rasa trauma dan masa depannya harus tetap dilindungi. Termasuk hal-hal yang harus didapatkan oleh keluarga seperti pendampingan psikologi juga sudah diberikan. Hukum yang kemudian sudah kita dapatkan sampai dengan hari ini. Artinya, dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan, Polresta Cirebon tidak tebang pilih atas penanganan perkara ini. Kita buktikan bahwasanya tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan, dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara, sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini adalah komitmen-komitmen kami. Nah, terkait dengan transparansi, tapi membuka ruang bagi teman-teman media, seluruh khalayak yang ada, untuk sama-sama kita melihat proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik unit BPA Satreskrim. Saya pun juga berkomitmen apabila memang terjadi pelanggaran oleh penyidik, kita akan melakukan tindakan. Ini adalah komitmen kita, artinya proses penyidikan biarkan berjalan sebagaimana norma yang diharapkan, termasuk juga memberikan rasa keadilan. Hal yang kemudian harus kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban, termasuk juga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban. Jangan sampai, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bima, korban menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Karena kemudian konten isi terlalu menjadi konsumsi publik yang kemudian mengakibatkan trauma tersendiri atau trauma secara psikis bagi korban itu sendiri. Yang terakhir, saya ingin juga sampaikan, Polresta Cirebon membuka ruang dan kesempatan apabila memang ada fakta, ada hal-hal baru yang belum terangkum dalam proses penyidikan yang dilaksanakan, kita membuka ruang itu. Komunikasi dengan penyidik juga bisa dilakukan
apabila memang dari pihak keluarga korban ingin menyajikan fakta-fakta yang lain di samping fakta yang saat ini sudah dihadirkan atau disampaikan oleh penyidik melalui keterangan-keterangan korban maupun juga keterangan-keterangan saksi itu sendiri. Ya. Kami mengapresiasi ya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh jajaran Polresta Cirebon, ya, dipimpin langsung oleh Pak Kapolresta. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Jadi itu, dan kita akan kawal terus proses penyidikan ini dari saat ini sampai dengan nanti di persidangan.